Selamat ketemu kembali di channel Sentra Kompetensi yang setia memberikan informasi seputar pendidikan dan pembelajaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang 5 cara menentukan ketuntasan belajar siswa dalam kurikulum Merdeka. Ini nanti dapat digunakan untuk menentukan kriteria kelompok siswa yang remedi atau kelompok siswa yang pengayaan. Seperti apa kriteria ketuntasan tersebut? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Ada 5 ketentuan atau ketercapaian tujuan pembelajaran yang diukur dari pertama menggunakan deskripsi, yang kedua dengan menggunakan rubrik, dan yang ketiga menggunakan skala atau interval nilai, dan yang keempat pencapaian menurut taksonomi Bloom, revisi Anderson, dan yang kelima diambil dari dengan menggunakan skala yang diolah dari rubrik secara kuantitatif. Mari kita ikuti satu persatu penjelasannya. Pendekatan 1 menggunakan deskripsi kriteria. Di sini dapat guru menyusun kriteria yang terdiri dari beberapa komponen atau pertimbangan, kemudian ketercapaian tujuan dengan melihat apakah komponen tersebut sudah memadai atau belum memadai. Contoh, tujuan pembelajaran 1 misalnya, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, guru melakukan tes dengan ketentuan membuat deskripsi kriteria. Adapun kriteria yang dibuat guru, di sini ada 4 komponen, misalnya laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut, yang kedua laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, yang ketiga laporan menceritakan pengalaman secara jelas, yang keempat laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, keempat komponen ini akan dilihat oleh guru dengan rubrik di mana pilihannya adalah ada tidak memadai dan juga memadai. Maka ketuntasan dapat ditunjukkan oleh ketika 4 komponen ini sudah menunjukkan kriteria memadai atau minimal 3 di antara komponen sudah menunjukkan atau tanda checklist di kolom memadai. Nah, maka kesimpulannya adalah tuntas atau kita katakan mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 dari 4 kriteria sudah terchecklist atau sudah dicapai dengan memadai. Kedua, kategori tidak tuntas, jika ada 2 kriteria tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi, yaitu dengan melakukan kegiatan remedi. Nah, yang kedua adalah pendekatan dengan menggunakan rubrik, di mana guru menyusun rubrik atau berupa performa yang dapat memperlihatkan bukti kinerja. Di dalam rubrik tersebut, untuk kualifikasi dibuat mulai dari berkembang, layak, cakap, dan mahir. Bentuk instrumennya nanti akan kita lihat, misalnya ada tugas yang diberikan guru. Dalam tugas menulis laporan misalnya, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri atas 2 bagian, isi laporan dan penulisan. Dalam rubrik terdapat 4 tahapan pencapaian tadi, yaitu berkembang, layak, cakap, hingga mahir. Dalam setiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik, seperti yang tertera di dalam tabel berikut. Ini bukti kinerjanya, bagian komponen isi laporan, kemudian penulisan atau tanda baca, dan huruf kapital. Nah, disebutkan baru berkembang ketika siswa tersebut belum mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan. Ide dan informasi dalam laporan tercampur dan hubungan antara paragraf tidak berhubungan.
Nah, sedangkan untuk penulisan tanda baca, dia baru berkembang kalau belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau sebagian besar tidak digunakan secara tepat. Demikian juga kriteria layak, cakap, dan mahir. Maka nanti di dalam dua penugasan ini dikatakan tuntas ketika sudah mencapai minimal cakap atau nanti sudah sampai ada sebagian yang sampai mahir. Maka dapat kita simpulkan peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria atau bukti kinerja yang telah disusun di dalam rubrik mencapai tahap cakap atau mahir. Pendekatan yang ketiga adalah dengan menggunakan interval nilai. Ini contohnya kita lihat dengan menggunakan interval, guru atau satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Biasanya ini mengarah kepada tes tertulis atau kognitif. Guru menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didiknya. Contoh, ketercapaian tujuan dengan interval nilai, guru membuat kriteria, ada 4 interval. Pertama, 0 sampai 40%, di kriterianya disebutkan belum mencapai tujuan pembelajaran atau belum tuntas. Maka intervensinya nanti remedial dilakukan di seluruh bagian materi yang berkaitan dengan tes tersebut. Kemudian, interval 41 sampai 60%, ini kriteria belum mencapai ketuntasan, maka intervensi remedial di bagian yang diperlukan. Kalau yang pertama tadi untuk seluruh bagian dan yang kedua ini hanya bagian yang diperlukan. Sedangkan siswa yang mencapai 66 sampai 85%, ini dikatakan sudah mencapai ketuntasan atau mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh guru, maka tidak perlu remedial. Kemudian kategori keempat, 86 sampai 100%, ini disebutkan kriteria sudah mencapai ketuntasan dan perlu pengayaan atau tantangan lebih yang bisa dibuat berupa materi perluasan atau yang lebih kompleks untuk memotivasi siswa terus belajar menurut kecepatannya. Pendekatan keempat adalah interval nilai yang diolah dari rubrik, dibuat di dalam bentuk kuantitatif. Ini pendidik dapat menggunakan interval nilai yang diolah dari rubrik, seperti dalam tugas laporan yang dibicarakan terdahulu. Pendidik dapat menetapkan 4 kriteria ketuntasan, misalnya menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut, kemudian menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, dan menceritakan pengalaman secara jelas, dan yang keempat, menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, keempat kriteria ketuntasan ini disusun dalam bentuk skala 1 sampai 4 dan pendidik nanti membandingkan hasil tulisan peserta didik dengan rubrik yang menentukan ketercapaian peserta didik. Ukuran yang dipakai nanti menggunakan belum muncul, kemudian muncul sebagian kecil, dan sudah muncul sebagian besar dan terlihat pada keseluruhan teks. Itu yang tertinggi. Maka rubriknya akan terlihat sedemikian. Ini kriteria ketuntasan yang disebutkan tadi ada 4, mulai dari menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut sampai laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis. Nah, pertama, kriterianya adalah belum muncul, kemudian muncul sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, dan terlihat pada keseluruhan teks. Untuk belum muncul, maka bobotnya 1, muncul sebagian kecil, bobotnya 2, sudah muncul di sebagian besar, bobotnya 3, terlihat pada keseluruhan teks, bobotnya 4. Andaikan seorang siswa setelah dibandingkan oleh guru dengan hasil pekerjaannya,
ada di checklist di poin 2, kemudian poin 3 dan poin 4, maka dapat kita lihat nilainya, di mana skor tersebut 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3, 12, sedangkan skor idealnya adalah 16 yang diperoleh dari 4 kali 4. Maka nilai siswa tersebut menjadi 12 dibagi 16 kali 100%, 75, maka dipenuhi rentang 66 sampai 85. Maka dikatakan telah mencapai tujuan pembelajaran tanpa remedial. Dan yang kelima adalah pendekatan yang dilihat dari sisi taksonomi Bloom, revisi Anderson. Ini dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang ada dalam tujuan pembelajaran. Misalnya, di dalam tujuan pembelajaran itu, kompetensinya adalah menganalisis. Itu menurut taksonomi Bloom adalah C4. Maka, guru akan membuat tes berjenjang, yaitu dimulai dengan C2, C3, dan C4. Siswa yang telah dapat mengerjakan tes soal yang berasal dari C4, maka dikatakan atau disimpulkan telah mencapai tujuan pembelajaran. Guru akan membuat kriteria ini, tentu saja boleh berbeda antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain sesuai dengan karakteristik mata pelajaran tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru sebagai pengganti KKM untuk melihat ketercapaian tujuan daripada peserta didik, baik satu tujuan atau sekaligus beberapa tujuan dapat dilakukan dengan 5 kriteria berikut. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita sehat semua.